acara utaminipun kagem bintang tamu kita. Kita punya bintang tamu atau istilahnya tamu istimewa. Yang pertama dan tentunya sudah dilihat bersama di pamflet-pamflet di seluruh bioskop Indonesia. Kita beri sambutan dan tepuk tangan aplaus untuk Gus Alamuddin. Beliau adalah founder sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 dan 3 dan tentunya sudah tidak asing lagi untuk keluarga besar santri seluruh Indonesia. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan Gusku Sugeng Dalu. Terima kasih. Assalamualaikum Gus. Mohon dicek mic-nya Gus. Ini mohon maaf saya terbiasa ketika saya di podcast atau apa ini semacam ini menyapa gitu ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong untuk Gus Alam. Selanjutnya di samping saya di samping kanan juga tidak kalah. Wow, istimewa. Kita kenalan nanti aja ya. Karena sudah kenal semua. Kita sambut, kita beri tepuk tangan yang meriah. Beliau ada Pak Hartono, founder sekaligus juga pengasuh ya. Kalau Gus Alam adalah pondok pesantren, beliau adalah di Galeri Proses Semarang Indonesia. Tepuk tangan. Yang nanti di malam hari ini kita ngobrol nyantai saja karena acaranya nyantai dulur. Ini juga di kesempatan malam hari ini kami ucapkan terima kasih untuk MBCNU Kecamatan Patebon yang diwakili oleh Pak Mahyum, kemudian dari pemerintah desa yang diwakili oleh Bu Cari, juga teman-teman dan juga sahabat-sahabat semuanya. Utamanya rekan-rekan seniman se-Kabupaten Kendal yang hadir, yang kami hormati juga Ketua Les Bumi Kecamatan Patebon Gus Misbahul Munir. Tepuk tangan. Oke. Baik, saya di sini nggak akan lama-lama karena acaranya ini gayeng. Nanti juga kita bisa guyon, bisa nyantai. Yang punya unek-unek, yang punya pemikiran, yang punya pertanyaan atau punya pernyataan atau mungkin punya sesuatu hal yang ingin disampaikan di kesempatan malam hari ini, karena malam hari ini adalah malam istimewa. Kita bisa bertemu, berjumpa bersama-sama seniman hebat-hebat semuanya di Kabupaten Kendal, bahkan sudah merambah ke dunia internasional seperti Mas Dante dan juga teman-teman itu luar biasa. Dari Kendal menuju internasionalisme luar biasa. Baik, langsung saja, nggak pakai lama-lama. Kita berikan waktu sepenuhnya. Yang pertama kepada beliau Gus Alamuddin untuk memberikan dalam bahasanya itu perspektif ya. Perspektif beliau. Beliau ini dari kalangan santri yang tadi juga sudah disampaikan oleh Gus Misbah terkait dengan adanya les bumi khususnya dan pastinya juga seni rupa seperti yang sudah kita sampaikan di malam hari ini. Namun tidak hanya seni rupa, mungkin juga seni-seni yang lain. Waktu dan tempat disilahkan, Gusku, sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap seniman, wonten Mas Hartono, ada Gus Misbah, Joko, Dante dan lain-lain, Bu Cari yang saya hormati, dan para tamu undangan yang tidak bisa sebut satu persatu. Saudara-saudara sekalian, saya kesini itu sebenarnya karena menghormati undangannya Gus Misbah. Jadi tidak ada bertujuan megang mic terus ngomong, itu nggak ada blas gitu. Apalagi diminta untuk menyampaikan perspektif pesantren gitu berkaitan dengan seni lukis. Yang saya perlu tekankan bahwa tidak perlu dan tidak usah kita perdebatkan halal haram seni lukis yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak perlu mendebatkan, tapi kita hanya bisa melihat bahwa
di beberapa tempat kiai besar, ulama besar, itu banyak foto atau lukisan Gus Dur dan itu terpasang itu di dalam kiai-kiai sepuh. Nah, masa kok terus diperdebatkan kuwi halal haram kuwi kan ya. Saya kira mempertanyakan kualitas kiai itu kan. Ya kiai itu kan haram lukisannya, kok dipasang itu kan kayak ngajari ikan berenang kira-kira gitu. Apalagi saya disuruh ngomong seni lukis di depan para pelukis, itu kan jadi Misbah ngaco juga ini kan. Ya kan itu kan kayak Yai Segoro gitu kan. Jadi sebenarnya kurang pas, tapi ya karena saya diundang sama beliau gitu, ya sudahlah saya tetap datang. Tapi bahwa udah nggak perlu kita perdebatkan. Yang kita lihat aja lah di beberapa tempat kiai itu banyak lukisan Mbah Hasim, banyak lukisan Gus Dur. Mosok kita itu mempertanyakan kualitas keilmuan para ulama kita yang masang lukisan itu kan sangat saru gitu. Jadi kita yakini aja lah, ikut ulama aja lah. Nah. Selanjutnya saya ini sangat mengapresiasi gitu, acara les bumi yang dilaksanakan di Patebuan ini gitu, dengan judul Ruwat Jagat ya. Ini memang salah satu upaya ikhtiar Pak Misbah dan kawan-kawan ini untuk menghidupkan kembali seni yang semakin lama itu sepertinya agak-agak ditinggalkan gitu, karena kemajuan teknologi ini terus yang manual-manual ini agak-agak ditinggalkan. Nah ini ikhtiar, saya berharap sih belum tentulah yang namanya teknologi apa itu lebih bagus daripada yang manual gitu. Dan juga saya ini berharap Pak Misbah dengan sampan mengadakan acara Ruwat Jagat ini, setidak-tidaknya ini menjadi salah satu sarana gitu, warga Patebuan atau mungkin Kendal itu terselamatkan dari bahaya. Amin. Ya. Karena Ruwat Jagat ini kan upacara keselamatan gitu, dari bahaya yang ada, alam, makhluk dan lain sebagainya. Dan juga saya ini terus terang sekali. Saya ini kemarin ngundang Sujiwo Tejo Bartono, ya Presiden Jatsuker, dan saya sangat amat ngomong tersinggung juga gak enak gitu kan. Terpesona gitu. Beliau bilang di rumah gitu, Gus, rumah sampan ini bagus Gus. Gitu. Bagi orang yang tidak ahli seni yang melihat gitu. Tapi kalau orang yang ahli seni melihat Gus, itu rumah sampean itu tidak lebih baik daripada kandang doro. Kan jadi ngece banget nih orang ini. Ya, terus ngomong-ngomong, saya bilang lah, alasanmu apa gitu kan? Perasaan semua orang gitu, se-Indonesia gitu, kuwi pamun omahku karo omahmu dipotret. Gitu. Itu semua orang bilang pasti bagus rumahku, saya bilang gitu kan. Ya itu kan bagi yang nggak ahli seni. Gitu. Iya. Dan saya bilang, tapi di Indonesia kan lebih banyak yang nggak ahli seni daripada yang seni. Saya bilang. Nah terus saya bilang, ini Gus, bisa jadi rumah beneran Gus kalau ada lukisannya. Nah, makanya dari tadi itu aku yang lirik-lirik mana yang mau tak beli kira-kira kayak gitu kan ini. Jadi kan namanya orang seni itu ya orang semau-maunya gitu kan.
Ya, kalau saya ini batinku ya sialan kowe iki aku. Susah payah aku bangun lemah kok darani kandang doro kan ya. Ya itu ternyata gara-gara tidak ada lukisan. Ya, jadi kadang memang kita harus diingatkan oleh orang lain supaya kita ini lebih menyadari bahwa kesenian itu sangatlah amat penting gitu. Dan orang yang selalu tahu gitu. Jadi kelebihan orang seni itu kecenderungan apa yang ada dalam hati itu ada diungkapkan dalam mulut. Jadi antara mulut sama hati itu sinkron. Nah, bahkan juga kelebihan lagi apa yang ada dalam hati itu sinkron dengan tangan, Pak. Makanya pelukis ini cara melukisnya itu dengan hati. Jadi kira-kira orang itu kalau gambar misbah itu kira-kira ini. Saya yakin yang gambar misbah ini orang yang lagi nggak punya uang, kira-kira gitu. Jadi, ya kan itu kelihatan gitu kan. Jadi nggak bisa bohong gitu. Tangan ini nggak bisa bohong. Mungkin gitu ya Pak ya. Iya. Ya mungkin. Kalau saya sih nggak terlalu ngerti itu Pak. Saya meyakini seperti itu. Jadi ya pastilah itu hasilnya kayak gitu karena waktu melukis memang di duit ini orang itu. Dan melukis orang yang tidak punya uang lagi gitu kan. Jadi inilah kelebihan pelukis yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Kalau saya mungkin lagi sedih itu bisa nulis kata-kata yang menyenangkan orang lain itu bisa gitu. Artinya antara tangan sama hati ini beda dengan pelukis. Ini kelebihan dari pelukis. Ahli seni lah. Dan ahli seni ini itu diakui maupun tidak diakui. Ya, bahkan mungkin orang ahli seni pun orang ngerti. Gitu. Cara kehidupan orang ahli seni itu sebenarnya sesuai gitu dengan syariat agama. Kita lihat aja hari ini. Gitu. Yang menjaga hutan kita itu orang-orang ahli seni. Yang menjaga sungai kita itu orang-orang ahli seni juga. Jadi orang ahli seni ini orang yang tahu persis antara hak dan kewajiban. Jadi sungai itu dianggap punya hak untuk bersih. Begitu. Makanya tidak heran kalau Pak Misbah ini yang notabene ahli seni gitu. Itu ya setiap hari memang selalu membersihkan sungai. Gitu. Jadi ya nggak heran karena memang ahli seni gitu. Mereka menganggap bahwa sungai ini berhak untuk bersih, jernih gitu. Nyaman gitu. Sungai ini itu berhak. Hutan pun juga berhak untuk rindang gitu. Tapi ya sayang gitu. Hutan di Kendal itu digunduli juga karo kancane Pak Misbah. Ini kan susah juga kita ini. Jadi satu sisi Pak Misbahnya melestarikan resik-resik, bikin hutan rindang. Satu sisi temannya juga yang ngabisin hutan ini. Ini kan ya, jadi karena mereka itu punya hak untuk memberikan oksigen yang murni maksimal terhadap diri kita gitu. Jangankan kok dengan hutan, dengan sungai, dengan laut, dengan dirinya sendiri gitu. Ahli senilah yang tahu hak dan kewajiban itu. Ini selamat datang ada Pak Dian, ada Pak Holek ini. Ini DPR desa nek ra disebut iso muring-muring, Pak. Padahal sing RI ra disebut biasa wae gitu. Nah, dua orang ini DPR desa kabeh ini. Ini kan kalau nggak disebut gitu terus nulis ning Facebook, saya kecewa dengan Gus Alam nggak disebut. Ini bahaya ini.
Nek dewer iso. Jadi orang seni memang dahsyat, Pak. Apalagi yang untuk kepentingan umum ya, kayak hutan dan lain sebagainya gitu. Contoh saya melihat ini 2 orang gitu. Saya nggak mencontohkan Kelana gitu. Kelana karena wis terpengaruh sama teknologi ini. Jadi udah beda gitu. Pandangan Kelana sama beliau-beliau ini saya yakin beda. Karena ini masih murni gitu. Untuk melihat sebuah kesenian. Karena apa gitu? Kalau apa? Kaidah pesantren itu kan, oh Gus Alam kok tahu gitu? Kalau Kelana ini udah terkontaminasi kira-kira. Ya, sekelanya mudah aja. Ya lisanul hal afsal min maqali lisan. Jadi sikap perilaku Kelana ini lebih bisa tak percaya daripada omongannya. Kira-kira gitu. Jadi kalau Kelana bilang, oh saya ini masih murni, saya bohong-bohong gitu. Karena sikap perilakunya itu bisa kelihatan. Lah ini artinya memang sikap perilaku itu lebih bisa dipercaya daripada omongan. Lah ini saya melihat orang seni gitu. Ini luar biasa, Pak. Kenapa luar biasa? Jadi tahu hak dan tahu kewajiban di dalam badannya itu tahu. Ini yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Pak Misbah dan Pak Hartono ini tahu persis gitu. Bahwa yang namanya badan ini punya hak untuk istirahat. Jadi istirahat. Gitu. Mata ini punya hak untuk melihat sesuatu yang indah. Gitu. Nah, sesuatu yang indah itu apa? Ya lukisan ini enak dilihat. Dan rambut pun punya hak untuk dipanjangkan. Nah, ini juga kaidah baru ini kaidah baru. Saya juga heran gitu kok. Di swaking melestarikan rambut itu ya dipanjangkan gitu. Bagi orang yang ahli seni itu, kita bertiga, saya paling elek ya aku. Bagi orang yang ahli seni. Tapi untung sing ahli seni ki luwih sithik, Pak. Jadi maka orang memandang tetap ganteng aku yang banyak itu. Nek voting kira-kira ya kita bertiga ini paling ganteng aku. Gitu kan. Kecuali yang Ripate Min. Ya kira-kira gitu. Lah ini ya ini pengaruh teknologi dan sudah terkontaminasi ini. Akhirnya membantai temannya ini. Nah ini saya kira bagian daripada tahu hak dan kewajiban gitu. Tangan itu haknya apa gitu? Haknya tangan itu salah satunya untuk menulis, bikin karya gitu. Terus bikin sesuatu yang baik. Bahkan mungkin kalau Dian atau Khalid yang DPRD so ini, tangan ini sering disalahgunakan untuk sesuatu yang nggak baik gitu kan. Mungkin nyekel mic tapi nggak ngasih pengarahan gitu kan. Itu kan ya kurang apik gitu. Ngerti kan maksudnya Pak Kelana? Aku ngomong nyekel mic nggak pengarahan itu kan ngerti. Lah tempat yang lain pasti. Tempat yang lain dan ada peredamnya itu kira-kira. Cetone ngono cetone. Jadi cetok gitu. Lah sedangkan pelukis ini enggak punya waktu untuk melakukan sesuatu gitu yang tidak mengarah ke sebuah kebaikan karena lukisan di sini berapa hari, Pak? 1 hari bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah itu dia. Bayangin, kalau satu lukisan aja butuh waktu 3 hari. 3 hari. Coba. Sedangkan satu lukisan kuwi
didol kanggo 3 dina juga entek, bahkan kurang. Jadi pasti nggak ada sesuatu yang dilakukan pelukis ini yang kira-kira nggak manfaat. Nah, ini saya kira apa ya, kehidupan yang banyak orang nganggap sepele, tapi saya melihat dari sisi kehidupan yang dilakukan oleh pelukis ini adalah kehidupan yang bagus gitu. Bahkan di beberapa keterangan itu ya nggak jauh lah sama syariat agama gitu. Jadi melakukan sesuatu sesuai haknya. Ya, tapi gitu orangnya ya kayak gini nih. Yang namanya orang seni semau-maunya, ya kan? Karena memang antara batin dan dohir itu ya sama itu, sama. Jadi nggak meleset gitu. Bahkan tadi saya contohin banyak orang seni itu ya yang gondrong-gondrong memang karena merawat sesuatu yang memang harus dirawat gitu. Ya memang ada juga gitu. Kalau mungkin Pak Misbah sama Pak Hartono ini beda, saya yakin. Beda alasan kenapa rambutnya panjang, Pak. Nah, mungkin kalau Pak Hartono itu karena ndake atau mungkin saking jiwa seninya itu dalam, gitu. Maka es gondrong gitu. Dan gondrong itu juga nggak pengen dipuji gitu. Ini hebatnya. Jadi beliau ini kalau dipuji nggak mumbul gitu. Kalau dihina nggak pernah keramasan juga nggak ngamuk gitu. Hebatnya kan kayak gitu. Jadi dicerak ngamuk tapi dipuji ya. Tapi kalau Misbah ini beda gitu. Misbah ini bukan faktor dia seninya dalam gitu. Tapi memang guntingnya ora mempan. Sakti kesuwen ning banser iki lho. Karena kesuwen ning banser jadi akhirnya guntingnya nggak mempan ya, itulah menimbulkan panjang gitu. Teman-teman semua mungkin itu, jadi saya itu nggak ngasih pengarahan, hanya kunyan-kunyan aja gitu. Karena memang sebenarnya saya datang itu bukan ngasih sesuatu pemateri atau apa, tapi memang saya datang menghormati Gus Misbah ini yang jabatannya sangat banyak sekali Pak Hartono. Jadi mulai kepala madrasah, les bumi, ansor, coba wakil ketua MWC, gitu. Jadi semuanya ada di Misbah gitu. Oke lah, karena beliau ngundang, ya saya datang gitu. Jadi saya khidmah aja lah sama beliau gitu. Karena memang orang tua beliau ini ketepatan saya juga sangat dekat gitu. Dan saya anggap salah satu ulama di Kabupaten Kendal yang bersih itu ya bapaknya beliau gitu. Kategorinya gampang aja. Jadi nak angger saya nggak melihat orang nggak dari sudut manapun gitu. Ya intinya karena waktu Bapak Misbah Sugeng minta amplopi gak pernah gelem ya wis bersih kira-kira gitu kan. Jadi sepele aja nggak usah. Padahal yang lain juga banyak yang minta kira-kira gitu. Ya ini hebatnya bapaknya Misbah. Jadi saya selalu hormat sama beliau gitu. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik, semakin apa ya? Ketika kita melihat perspektif dari kalangan santri. Kali ini langsung saja ya. Sebelum ini saya sudah tahu kalau bahwa panjenengan itu sudah gatel ya, ingin mungkin berdialog, berdiskusi atau mungkin bertanya dan sebagainya. Namun demikian kita masih ada vitamin yang harus kita konsumsi malam hari ini. Kita belajar banyak dari beliau, founder dan juga pengasuh. Kalau tadi pondok pesantren, kalau ini yang satu ini jelas ya adalah pengasuh Galeri Proses Semarang. Gus Misbah, ya.
Ini Saya tidak nyangka loh Gus Alam luar biasa sekali itu Iya. hentikannya. dan kita nggak nyangka juga bahwa beliau berkenan hadir Ya, karena berkah. Enggak Gus, itu Gus. Ya kita pertama mengundang beliau pertama untuk tabarukan ya kepada Gus Alam. Yang kedua nggih, ngalap barokah itu nanti ada beberapa lukisan yang dikersake kondur kan ngoten. amin. Untuk gitu ya Pak Ya, Dik ya. siap, Gus. Supaya dalamnya tidak seperti kandang Doro itu tadi kan gitu. Ada hiasan dindingnya dari kaligrafi ataupun seni lukis yang lain kan. Ya, dan malam hari ini kita akan belajar kepada beliau. Kita nyebut kalau di Semarang biasanya tuh Pak D. Oh iya Pak D. Karena Pak D ini panggilan yang Jawoni sekaligus juga kayaknya akrab itu. Atau so akrab Pak D? Jih, kita beri tepuk tangan, kita beri sambutan yang meriah untuk Pak D Hartono. Semoga Pak D. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat tertarik Gus Alam bisa membuat suasana malam hari ini benar-benar menjadi kebangkitan. Mas Misbah, Gus Kolek, dan adik saya Kelana Siwi, adik kelas saya Mas Joko Susilo, ini sering ketemu di berbagai pertemuan, juga sahabat-sahabat saya di sini, termasuk yang terhormat Ibu Carik, Pak Kepala Desa, semuanya yang mboten saged kula sebat satu persatu. Yang pertama matur sepindah saya komunikasi dengan Dik Kelana dan Akar Jerami itu kapan ya saya bisa kumpul bareng seperti ketika saya diterima di Kendal yang dimotori teman-teman di Kendal ketika saya menafsir Bapak Bangsa, kemudian diberi ruang untuk pameran tunggal di BKR. Akhirnya bersambut, ternyata ada kegiatan pameran seperti ini. Yang kedua sangat appreciate konsep atau tema ruwat, rawat, jagat. Apa yang disampaikan Gus Alam tadi sangat relevan situasi yang sekarang ini, yang kata ruwat itu adalah membebaskan, barangkali apa yang disampaikan Gus Alam tadi sangat implementatif situasi yang sekarang apapun bisa disuarakan. Apapun, medsos yang sedemikian rupa termasuk Jancuk Kers, Sujiwo Tejo yang mengatakan rumah itu dan seterusnya, ini situasi yang sekarang yang disebut ruwat ini memiliki satu muara ke sana. Apalagi ditambahi rawat. Ketika 2019 saya dengan teman-teman mengadakan 1001 pelukis Nusantara, Merti Bumi, Membangun Negeri. Ruwat yang diharapkan panitia mungkin merespon kekinian sehingga ada satu kekuatan, satu motivasi untuk membebaskan persoalan yang mungkin si A dengan si B saling menyalahkan, si C dengan si D saling menggesek dan seterusnya, sehingga pembebasan di sini bukan berarti kemudian dilepas, tidak, tetapi lebih mengingatkan leluhur kita tentang ruwat dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini tentang bagaimana ruwat itu berlangsung dengan segala persepsinya pasti sudah tidak asing. Apalagi ditambahi rawat. Jadi betul tadi apa yang disampaikan Gus Alam, Mas Misbah ini memelihara air dengan kejernihan itu ya, merawat itu ya seperti itu. Termasuk silaturahmi, termasuk kegojekan itu menurut saya adalah satu perawatan persaudaraan, mendekatkan
rasa saling memiliki, saling membutuhkan, tadi juga disebut saling mengingatkan, barangkali rawat itu ke sana. Meskipun dalam interpretasi terhadap kata itu bisa apapun bisa menjadi rujukan, tetapi saya menangkap rawat ini ke sana. Pengertian merawat airnya bisa jernih, lingkungannya bisa hijau royo-royo, kekeluargaannya bisa tambah raket, mungkin ke sana. Nah, jagat ini juga menurut saya juga sangat interpretatif. Bagaimana jagat ini kita lihat luasnya alam yang demikian luar biasa ini. Ada yang memprediksi nanti akan ada kehancuran ketika teknologi sedemikian rupa sehingga terjadi tabrakan ini dan itu, kemungkinan kiamat dan seterusnya, itu walau alam bisawab. Nah, rawat jagat ini luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang konsep, tampaknya potensi itu, keinginan itu, harapan itu ada di sini. Jadi lukisan berbagai macam karakternya, teknisnya, ukurannya, kemudian harapannya, ini tampaknya terjadi di ruang ini. Persoalan apa yang disampaikan Gus Alam terhadap proses pembuatannya, apakah bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, ini terpulang kepada pelukisnya. Maka Gus Alam tidak akan mendalam mempersoalkan haram atau tidak. Saya sangat sarujuk sependapat bahwa kesenian ini sangat multitafsir, sehingga salah satu kesenian misalnya di Purworejo yang dolala itu oleh beberapa pengamat, karena celananya terlalu naik sehingga pahanya kelihatan mulus, itu kemudian menjadi persoalan. Sekarang kembali lagi Gus Alam, celananya naik lagi ke atas. Termasuk musiknya dan seterusnya. Nah, maka kalau dalam pewayangan ada rawat yang disebut Murwokolo, ini sangat relevan terhadap apa yang dikatakan rawat jagat. Jadi murwo itu dalam memahami kata sebagai murbo itu pengendalian. Ini juga ruangan ini sangat terkendali betul. Misalnya urutan acaranya runut, proses menata lukisannya juga sangat bagus, menyusun acara-acaranya juga sangat ini. Menurut saya Murwo dalam memahami pengendalian itu tidak sekedar mengendalikan hawa nafsunya, tapi juga mengendalikan manajerial, memanage sebuah acara, memanage sebuah kerangka tema, sehingga pengendalian itu akhirnya terkoordinir baik. Bagaimana pembukaannya, bagaimana proses penataannya, bagaimana menata diskusinya, bagaimana mengundang audiensnya, bagaimana proses marketingnya. Tadi saya dengar dari Akar Jerami itu ada 3 lukisan yang terjual, kemudian motivasi Gus Alam bagaimana menghargai sebuah karya. Ini Murwo kalau yang saya pahami sebagai pengendalian, ini pas. Apalagi ada kata kolo. Kalau ini kalau Gus Dur sangat memahami betul. Ini sebuah ruang waktu. Kalau itu saya pahami sebagai waktu. Nah, waktu itu seperti apa? Ya, bisa hampa, bisa terisi, bisa padat, bisa ini terpulang kepada kita bagaimana menafsir waktu itu menjadi apa. Itu terpulang kepada senimannya, kepada DPR-nya, kepada Pak Lurahnya, kepada para pemimpinnya, kepada pelakunya, pengamatnya. Ini satu hal yang menarik bahwa apa yang tadi dirasanya saya di Ilham tadi, ini Kendal akan bangkit memulai dari pameran seperti ini dengan modal tekad. Saya sangat setuju. Luar biasa. Sangat setuju, tepuk tangan untuk panitia. Kalau sudah tekad, nggak usah berpikir yang lain. Karena kalau tidak memulai, orang lain tidak akan mendengar, orang lain tidak akan mengerti, orang lain tidak akan melihat, orang lain tidak akan memahami. Nah, bergerak itulah tadi yang disampaikan Gus Alam tentang
fungsinya tangan itu apa? Lah, yaitu tadi ada satu gerakan misalnya melukis, menulis, kemudian mengajak, kemudian menggerakkan. Tangan ini sangat simbolis. Satu telunjuk, 2 jari atau 5 jari atau apapun bahkan bisa dipahami sebagai sesuatu yang berbeda. Misalnya 3 jari itu apa, 1 jari apa. Nah ini menurut saya ruwat rawat jagat ini pas dalam situasi yang sebentar lagi Mei itu oleh sejarah mencatat gerakan Bung Tomo tentang Bung Ayub Bung ini, tekad itulah ke sana. Jadi ada satu relevansi ajakan Bung Tomo ketika Indonesia dijajah dan kemudian akan diprediksi akan dijajah lagi, kemudian muncullah satu jari menelunjuk dengan satu ajakan yang luar biasa. Termasuk Deklana tadi juga sudah menyampaikan gagasan-gagasan, diantaranya ada lomba melukis, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang lain. Ini menurut saya ini sebuah kebangkitan, sebuah gerakan yang semua akan terpulang kepada kita. Tadi Bu Carik juga sudah menyampaikan, menurut saya bagus ya. Jadi karena ada gerakan, ada respon, ada satu isyarat, ada yang menangkap. Nah, kalau di sini yang saya pahami sebagai ruang atau waktu ini terpulang kepada bagaimana cara mengisi. Kalau di ruang ini, ruang yang sangat bagus ini dibiarkan hanya tembok putih, kemudian tidak diisi oleh lukisan, tidak ada diskusi seperti ini, ya sudahlah, ini ya seperti tembok-tembok yang lain mungkin akan menjadi kandang turunnya. Apalagi di sini ada tulisan NU, ini sangat inspiratif. Karena NU ini kan nuwun sewu ya, yang saya ketahui ada sejarah sudah mencatat banyak peristiwa-peristiwa yang NU ada di garda depan. Nah di sini menurut saya gedung urung dadi, urung diresmekke, konco-konco sudah dengan tekad, ada pameran, ada diskusi, ada ajakan seperti ini. Ini pas dengan memahami ruwat sebagai pembersihan itu bukan pembersihan dalam arti yang sempit, tetapi pembersihan dalam arti yang lebih luas, termasuk rawatnya bagaimana merti, memelihara, kemudian jagat yang luar biasa. Kalau kita memikirkan jagat, bukan memikirkan ya, melihat jagat piye to mulo bukane, itu sing ngeluwak. Bayangke bintang-bintang berkelip, membayangkan ketika mendung, ketika hujan, ini wis ngeluh. Ini nggak tahu ini yang membuat tema rawat jagat ini siapa ini dalam? Oh, ada satu kolo ya, ada waktu yang timingnya tepat. Ini sejarah loh, Kendal pameran ada 3 lukisan payu itu. Loh betul ini. Sejarah pameran lukisan neng gedung NU, gedungnya urung dadi, orang neng tengah kota, ada 3 lukisan yang diambil dalam arti dihargai dengan kata dibeli. Ini menurut saya luar biasa. Nah, kemudian apa yang seharusnya ketika rawat jagat ini dicanangkan, ditemakan, kemudian dikukuhkan menjadi satu pertemuan seperti ini, ya kembali kepada persoalan awal tadi. Semua apa yang disampaikan ke Gus Alam, ya balik ning awake dhewe ini, meh ngopo, meh turu, meh dolan, meh gambar, meh nyanyi, meh diskusi, meh kerja dan seterusnya terpulang kepada kita. Nah, tentang persoalan teknis menurut saya tidak usah dibedah terlalu tajam, karena ngeritik itu juga tidak baik kalau, bukan tidak baik ya, tidak pas jika solusinya tidak disampaikan. Itu namanya nyinyir. Jadi ngelek-elek, iri dan sebagainya. Kecuali ada solusi yang ABC dan sebagainya. Ini bagus. Maka Tino Sidin yang menjadi masternya guru, tidak ada karya seni yang jelek, semua bagus.
Itu ada alasannya kenapa Tino Sidin mengatakan semua lukisan anak-anak itu bagus. Karena lukisan yang disebut seni tadi itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Jadi mau dilihat apanya, mau dinilai apanya, mau dihargai apanya, mau dilihat secara keseluruhannya sangat subjektif. Nah, berbeda kekuatan seni tradisi. Kalau tradisi itu kan kolektivitas, kelompok. Kemudian ada satu tanjakan yang diyakini bahwa ini warisan leluhur, diuri-uri, tidak boleh dirubah. Ini berbeda dengan ini tradisi. Artinya ada pemahaman yang sama. Kalau bonang itu seperti itu, saron seperti itu, kendang seperti itu, sudah ada bagaimana cara memukulnya, bagaimana cara meniupnya jika itu seruling, bagaimana memetiknya jika itu siter. Jadi seni tradisi ini menurut saya menguatkan, bukan sekedar menguatkan, tetapi juga sebuah penghormatan, penghargaan ketika leluhur kita mencipta karya seperti itu tidak. Oh, iya, monggo. Tidak sekonyong-konyong jadi bonang, jadi kendang, tidak. Ada proses pendalaman, ada proses perenungan, ada proses kontemplasi, ada proses-proses yang kemudian kita lihat kendang itu seperti itu, saron itu seperti itu. Mungkin ini hanya pancingan, Mas, nanti kalau saya terlalu banyak, tetapi saya sekali lagi alhamdulillah matur nuwun saya bisa silaturahmi di sini, kumpul dengan teman-teman dan mengenal sedulur-sedulur, sehingga apa yang dicanangkan rawat jagat ini satu tema yang menarik. Kemudian mau diapakan selanjutnya terpulang kepada kita semua. Tadi ada bisik-bisik, ada satu program secara periodik begitu, mungkin tahun 2022 ini apa, 2023 apa. Ini menurut saya sangat luar biasa. Ini dulu Ibu dan Bapak, saya tidak sakit matur kathah, tapi interaksi mungkin akan lebih menghidupkan. Mekaten rumiyin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua narasumber yang luar biasa dari dua perspektif yang dikatakan berbeda namun tujuannya sama. Seperti malam hari ini kita menyatukan rasa dari berbagai macam selera. Tentunya kembali lagi subjektivitas kita tadi disampaikan oleh Pak De Hartono. Namun tujuan kita adalah menikmati suatu hal yang indah. Termasuk di malam hari ini juga suasana indah, penuh keakraban, kekeluargaan, dan pastinya juga kebersamaan. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah mendengar bersama dari dua narasumber yang luar biasa, manfaatkan kesempatan yang baik ini sekiranya untuk bisa berdiskusi. Mungkin ada hal-hal unek-unek atau mungkin apapun ya terkait dengan seni. Kita tidak membatasi hanya seni rupa, sekiranya mungkin banyak yang di seni serupa. Mungkin demikian harapan-harapan ke depan terkait juga kebijakan-kebijakan. Mumpung juga di sini juga hadir dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kendal juga hadir, juga dari pusat juga hadir, terkait juga dari pemerintah juga hadir. Monggo, silakan, mungkin ada unek-unek atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan dari teman-teman yang hadir di kesempatan malam hari ini. Saya berikan waktu seluas-luasnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak De Hartono, dikeluarkan semuanya. Monggo, karena ini malam penutupan, biarkanlah libido itu naik corone Pak Deklana apa tadi? Ditumpahkan ya malam hari ini. Semoga saya berikan waktu yang seluas-luasnya kepada semua saja yang hadir di kesempatan malam hari ini. Saya juga tidak membatasi termin. Monggo, mungkin bisa disampaikan. Saya dibantu dari Kang Akar Jerami mungkin untuk memandu. Monggo, silakan. Pak Deklana, semoga bisa berinteraksi. Break. Matur nuwun sebelumnya. Selamat malam, berbahagia sekali saya diberi kesempatan ngomong ngawur lagi di ruang yang indah ini. Sebelumnya saya berpesan kawan-kawan, ini memang dua narasumber ini jago
komunikasi. Jadi tadi dari cara ngomongnya itu kan sangat melenakan itu. Jadi saya harap kawan-kawan jangan terlena. Dan juga jangan 100% percaya. Percayalah kepada yang di atas. Karena betapapun tadi sangat penting apa yang sudah dingendikane Gus Alam. Ngomong iku iso ngapusi tapi lakune ra iso ngapusi itu. Begini. Mas Her, dulu aku tidur neng nggonmu itu tahun berapa itu? Menjelang S2 itu. 2002. Sebetulnya 2002 saya sudah mulai mulai berkesenian yang tadi menurut Gus Alam saya sudah terkontaminasi dengan teknologi. Ini saya luruskan, sebetulnya bukan terkontaminasi dengan teknologi, itu bahasa halusnya saja. Sebetulnya dia ingin menyebut saya terkontaminasi dengan politik, maksudnya kayak itu. Tapi politik memang jalan kami itu. Jadi ketika pada tahun 2002, bukan, enggak, aku tidur di nggonmu. Iya, 2002. Waktu itu saya ngewangi beliau bikin tesis. Ya. Bikin tesis itu. Sepra itu, lukisan dia, ya biasa, kesenian biasalah kayak yes model-model ngene kok Joko Susilo lho rak jelas meh apa. Ngono. Tapi setelah periode itu pelan-pelan begitu beliau lulus S2 macam-macam, sekarang lukisannya sudah berwarna merah semua. Kayak waktu dipamerkan di BKR itu. Jadi dia sebetulnya dia tidak merasa kalau saya menjadi mentornya dalam hal itu. Nah, hasil didikan saya salah satunya kayak gini. Terus kedua, pada tahun 2010 kebetulan perjumpaan di tahun 2008 saya, Gus Misbah, Gus Akar Jerami, Gus Kempu. 2008 kita sering berkumpul di trotoar alun-alun. Kita bikin diskusi kecil. Nah, pada puncaknya pada 2010 kami mendirikan apa yang kemudian dinamakan Lembaga Sastra Rakyat. Lestra. Di kebun sastra itu ya kan? Di kebun sastra. Jangan masih ingat itu? Masih. Saya kira sudah lupa terkontaminasi oleh politik itu tadi. Loh. Di Lestra itu benar serius kita berkumpul di sana, kita tidak bisa memisahkan seni dengan politik itu. Maka alumni Lestra sekarang ono sing dadi lurah, ono sing dadi ketua Ansor. Itu. Nah, yang menarik dalam perjalanan itu, ya udah kamu masuk aja ke Jagalan, kataku ke Gus Misbah. Ini masuk kemana? Kempu masuk ke pemerintahan coba. Berhasil. Nah, beberapa tahun kemudian saya ketika itu saya sering ketemu Gus Alam, saya sering ngomong, nanya sebenarnya, Gus Misbah itu piye itu wongnya? Wah, apa itu? Dia selalu di belakang layar. Dia nggak sadar bahwa sebetulnya saya mendidik dia menjadi agen saya. Loh, iya. Aku iso ngawasi Misbah lewat beliau. Dan apa hebat kelana seniman dua agen anggota DPR RI. Itu tidak bisa dilakukan kedua anggota kita ini, anggota dewan kita tidak bisa. Paling denen agennya ya wong OPD sing tingkatnya kabit kasih itu. Jadi itu tadi saya ingin lebih bicara ke rawat jagat ya. Nah, sebetulnya apa yang sudah dilakukan kedua ini betul-betul sudah merawat dan setiap hari selalu meruat, dan itu pula juga mungkin yang dilakukan kawan-kawan semua ya. Itu pada intinya berkesenian tanpa dilandasi tendensi-tendensi tertentu itu tidak akan bisa merawat dan meruat jagat.
meruat awake dhewe ra iso sebagai seniman itu. Saya lihat perkembangan kesenian di Kendal itu ya kayak gini saja. Dewan keseniannya ngelokro ya dinengke wae. Mereka selalu mengeluh, setiap hari mengeluh, Gus. Iki pemerintah piye ora ngopeni kesenian. Ya ngapain diopeni wong perak diopeni ya meneng paling ngono. Paling nesu-nesu ning Facebook gitu kan. Itu. Jal diulang itu Kang yang barusan disampaikan itu diulang lagi. Saya belum dengar. Nah iya. Seniman Iya. selalu mengeluh saja. Ya. Dia tidak bisa melakukan perubahan apapun karena dia tidak memiliki pikiran atau insting politik. Ya. Terus setelah itu Lah ya, yang bisa dilakukan ya hanya mengeluh neng Facebook, ngomong pemerintah. Mereka nggak sadar kalau di Indonesia ini ada yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Mungkin yang dari DPR tahu nggih? ya, Undang-Undang Pemajuan Ada ya? Kebudayaan. Yang itu mestinya bisa diturunkan di daerah menjadi Undang-Undang Pemajuan Daerah. Nah, kalau seniman tidak mau berpikir itu, nanti yang akan terjadi yang bikin undang-undang pemajuan ya ini akan, jenengan lagi sebagai seniman atau politisi? enggak bisa dipisahkan, Gus. Oh, enggak bisa dipisahkan Enggak ya. dipisahkan. Enggak ngoten, Gus. Kesenian dan politik itu satu kok. Nah, kalau kita tidak mulai membicarakan itu, teman-teman seniman tidak mulai menuntut itu, nanti ketakutan saya ini akan dibuat legislatif lagi dan akan meninggalkan apa yang sebetulnya menjadi keperluan seniman itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Dewan Kesenian itu sebenarnya sudah selesai. 1 atau 2 tahun yang lalu itu mestinya sudah demisioner. Tapi karena tidak ada seniman sing utek-utek, ya wes, tetap sampai sekarang masih itu. Itu Pak DPR. Mungkin nanti bisa membantu bagaimana memperbaiki kesenian. Ada. Udah selesai itu. Iya. Yang paling berhak itu yang operasi itu siapa? DPR atau pemerintah? Seniman sebetulnya. Seniman. Melalui? Ya seniman. Ini ada wakil saya di sini nih. Nanti bisa dioprak-oprak itu Dewan Kesenian Kabupaten itu. Sebetulnya lebih ke legislatifnya. Lebih Misalnya ke... seniman demo bupati, ayo ini ganti gitu. Itu di komisi apa itu pasnya? Aku nek di provinsi Kalau di kabupaten? Ini ada yang di komisi D enggak hari ini? Ya, suruh ngomong aja kayaknya pas iki. Loh sekarang nek DPR ngomong, sementara tidak ada tuntutan di seniman, yo podo wae. Itu nanti orang akan bicara wae iki kepentingannya DPRD itu, mesti kayak gitu. Nah maksudku bagaimana teman-teman seniman itu bersatu. Ayolah kita diskusi soal itu, atau kalau perlu tekoning DPRD, gruduk. Misalnya kaya buruh sithik napa sih demo, nah gitu kan asik. Ndak, ketoknya nak seniman demo itu ndak banget deh. Ya. Ndak. Apapun mesti ada tuntutan dari seniman itu. Kalau tidak menuntut, nanti akan menjadi bumerang lagi. Misalnya kayak Dewan Kesenian Jawa Tengah yang Mas Hartono pernah di sana. Dewan Kesenian Jawa Tengah itu pernah membangun gedung kesenian ya. Gedung kesenian yang itu aku nggak ngerti dalam proses pembangunannya bagaimana seniman kemudian ini ya memeriksa itu, tapi yang jelas kemudian setelah jadi ya betulnya misalnya galeri itu templengku ketika gambar dipasangi sama gede-gede itu loh. Nah itu ketakutan saya semacam itu. Jadi mumpung sekarang bupatinya baru, nah teman-teman seniman ayo bersatu bergerak. Tinggalkan ego masing-masing, tinggalkan organisasi masing-masing, bergerak bersama atas nama seniman menuntut itu. Saya pikir itu saja yang ingin saya katakan mumpung anggota DPR, dan maaf kepada kedua ini orang ini, satu agen saya dan satu murid saya, terpaksa saya buka malam ini. Terima kasih. Sik Mas, ini kemarin panitia ngundang beliau itu untuk baca puisi, tidak berorasi seperti ini ya. Jadi sebelum meninggalkan tempat, kersane Gus Alam bener-bener membuktikan sama ini jek seniman gitu loh. Maca puisi dulu. Setuju enggak? Iya.
Instrumen Enggak usah. enggak usah. Malah suwi kok. Hah, ndodok we. Jadi ini akan saya bacakan puisi saya. Ini mestinya akan kami tampilkan di ulang tahun kami bulan Agustus yang akan datang. Jadi komunitas kami Lembaga Sastra Rakyat itu 17 Agustus 2022 itu tepat berusia 12 tahun. Ini akan saya bacakan puisi ini. Judul ini muncul ketika kemarin kami di Semarang ketemu Mas Hertono. Judul acaranya Nyanyian Merah Putih untuk Lisa. Dendang hati di Padang melesat pada persimpangan, melaju mendekap terjang, rindu usang menyekap angan. Di wajahmu rindu dendam menyemai di tiap malam, ronamu palu godam Lisa, tersimpan katup selaksa asa. Seluruh jarum-jarum ilalang menjadi kesaksian petualang yang luruh tapi tak rubuh, seka peluh di tubuh. Pada detak sebelum perhentian, selalu saja bernama penantian. Selembut buih busa aku menjelangmu Lisa. Nyanyian merah putih untuk Lisa, sebuah tanda keperkasaan yang menegak. Serangkai mawar melatinan basah tergantung lepas atas tonggak. Padamu kutanam cinta atas perempuan tirus yang merahimimu. Ketika cakrawala gagal membenam cerita dan matahari bulan tak mungkin ketemu. Merah hati putih serunai kasih abadi. Eden Gedung Putih 25 bulan 3 22. Selamat malam. Ternyata masih seniman, tapi terkontaminasi teknologi dia. Ya kan, Luar Cek? biasa. Nggih. Gus, ini semakin menarik ya, terkait dengan seniman juga harus tahu kebijakan terkait apa yang disuarakan ya dari hati nuraninya. Ya, hati nuraninya seorang seniman walaupun tadi sudah terkontaminasi secara teknologi. Oke, semakin menarik. Ini ungkapan curahan hati, unek-unek dan juga harapan, motivasi bagi kita semua yang tentunya saya ya sebagai pengamat abal-abal ini. Saya ini juga sebenarnya pakar komunikasi ya. Cuma komunikasinya lain kalau saya. Teko, muni-muni, kasih gitu. Oke, menarik. Mungkin kita tambahkan satu yang ingin bertanya atau unek-unek atau mungkin langsung dijawab. Iya. Monggo. Kita beri waktu yang seluas-luasnya untuk sedulur semua. Kayak Gus Solid tadi digebuki sama Bung Kelanai itu. Masa jenengan meh pasrah tok tawakal gitu. Sebagai wakil kami loh yang berada di naungan Komisi D ya? Iya. Naungan panjenengan. Soal itu yang tadi itu. Apa yang harus kami lakukan di bawah ini? Banyak ada seniman lukis yang hadir pada malam hari ini, Mas Khalid. Nanti setelah Mas Khalid kita beri kesempatan Gus Alam dan Pak Har mungkin untuk mersani satu persatu ya karya lukis yang ada di sini. Iya. Ngaten ya Kang Cik Iya, ya. betul. Diiringi oleh musik ya ben rak kaku. Ngoten. Gus Solid. Mriki Gus Solid. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kang kula hormati bos kawula niki Gus Alamuddin Dimyati Rais. Yang saya hormati Pak Harto yang sudah menyampaikan materi luar biasa mengenai seni rupa yang menjadi fokus beliau selama hidupnya sampai dengan sekarang. Tak lupa kepada Sekretaris MBC, sahabat saya Bapak Mahzum dan juga Ketua Les Bumi MBC NU Kecamatan Patebon dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Oh, ada sahabat saya ini Mas Dian Alfat ini Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, tepuk tangan buat beliau.
ada juga sekretaris desa Jambi Arum, dan juga beberapa teman-teman sekretaris desa di Forsekdes juga, sekretaris desa di Kecamatan Patebon. Tadi sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Kelana tadi. Saya di sini tidak mau mengklarifikasi, Gus, tapi hanya ingin membagi sedikit apa yang sebenarnya bisa disampaikan oleh teman-teman, terutama pegiat seni di Kabupaten Kendal. Mungkin sudah sejak setahun yang lalu saya alhamdulillah diparingi waktu sama Gus Misbah untuk bareng-bareng kumpul-kumpul jagung-jagung kepada teman-teman Les Bumi, terutama di Kecamatan Patebon. Saya masih ingat pada waktu masa reses sekitar 1 tahun yang lalu, kita bareng-bareng diskusi membuat podcast. Jadi Les Bumi Kecamatan Patebon itu tidak hanya tentang seni tradisional, tapi juga sudah melek teknologi. Lah itu melek teknologi itu terkontaminasi teknologi seperti Mas Kelana apa tidak, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas Les Bumi Patebon saya rasa sangat luar biasa. Banyak sekali diskusi, beberapa kali sampai kita buat 2 capture di YouTube-nya channel Les Bumi. Yang belum subscribe silahkan subscribe Les Bumi Patebon di YouTube. Di situ kita diskusi bagaimana pemerintah hadir untuk pegiat seni, untuk kesenian terutama di Kabupaten Kendal. Memang kalau kita ketahui dari sisi mungkin kebijakan dan anggaran untuk kesenian di Kabupaten Kendal masih sangat terbatas, bahkan sangat minim. Karena saya juga tahu, Gus, saya itu di komisi di DPRD Kabupaten Kendal, di salah satunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lah disitulah naungan dari teman-teman seni di Kabupaten Kendal masih sangat minim. Tapi kita jangan berkecil hati. Saya sejak 1 tahun lalu sudah sering bicara sama Gus Misbah, ayolah bareng-bareng teman-teman seni di Kabupaten Kendal jagongan dengan kita. Tidak ada kata tidak mungkin untuk bagaimana pemerintah di Kabupaten Kendal terutama hadir untuk pegiat seni di Kabupaten Kendal. Untuk persoalan tentang tadi yang disampaikan oleh Mas Kelana, undang-undang tentang kebudayaan itu yang pemajuan kebudayaan yang bisa diturunkan sebagai perda, itu juga kita sangat berharap teman-teman seni terutama di Kabupaten Kendal bisa ikut pada kajian-kajiannya. Dan itu belum telat. Karena saya tahu, saya juga sebagai ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah, Gus, di Kabupaten Kendal, ada banyak sekali plot kajian yang bisa dimasuki oleh teman-teman seni. Ini perda ada 7 yang di Kabupaten Kendal yang perda inisiatif DPRD juga belum dibahas di tahun ini. Lah, ini masih sangat memungkinkan untuk pegiat-pegiat seni di Patebon maupun di Kabupaten Kendal untuk urun rembuk bareng-bareng. Saya sudah sejak 1 tahun yang lalu ngajakkan Yusbah, ayolah ke Komisi D, jangan hanya sama saya saja, tapi bareng-bareng. Di Komisi D juga banyak teman-teman yang di situ sangat berpihak dengan budaya, sangat berpihak dengan kesenian, sangat ingin kebudayaan di Kabupaten Kendal itu maju seperti di daerah-daerah yang lain. Ya, mungkin itu, Gus, dari saya, tidak berpanjang lebar. Pada intinya kita belum telat untuk bagaimana mendorong pemerintah untuk hadir kepada masyarakat seni terutama di Kabupaten Kendal. Mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Khalid, luar biasa. Jadi langsung bisa ditanggapi dan tentunya kembali lagi, ayo mari kita bersama motivasi di malam hari ini sebagai awal pemikiran-pemikiran yang lama yang sekiranya hanya menumpuk dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Ayo kita angkat dalam sebuah kebijakan. Namun demikian ketika kita memang diam, ya tidak ada yang pastinya pergerakan.
Oh iya, alhamdulillah nih yang hadir ini seniman-seniman nanti akan merespon itu Gus Solid. Kapan-kapan kita akan ngobrol, sharing-sharing menghadap Komisi D. Langsung aja, ini senior-senior, siap rapat senior-senior. Mas Dante, rumusan-rumusan itu nanti di breakdown semua, bikin gedung kesenian di Kabupaten Kendal. Iya, luar biasa. Gus Misbah, ini juga sekali lagi ya, dari kami yang pengamat budaya, Kendal ini luar biasa ya, secara sejarah, secara leluhur. Kendal ini memiliki leluhur atau sejarah yang luar biasa dari kerajaan-kerajaan holding Sebelumnya ya. Kalinggapura, kemudian juga Mataram kuno. Wah ini. Sampai Mataram yang hari ini masih eksis ya di Jogja dan juga Solo. Penemuan yang malam hari ini seperti seni yang mulai bangkit, seniman yang mulai bangkit. Tadi ada lomba mural juga Ya. yang di PG Cepiring. Kemudian sekarang di Kejeling juga sedang diadakan pemutaran film penemuan candi di Rawasari yaitu Boto Tumpang. Boto Tumpang. Yang sudah diteliti oleh Puslit itu adalah di era-eranya Kalingga. Ya, konon ceritanya itu Boto Tumpang itu merupakan pusat pendidikan di era itu. Luar biasa. Se-Asia ya. Nah ini jadi menarik sekali Iya, Kendal ini. se-Asia. Jadi ya. Itu nanti aja kok dibocorkan sekarang. Wah ini biar nanti menarik aja untuk kita ulas kembali di lain waktu. Baik, tadi sudah ditanggapi. Monggo silakan malam hari ini masih ada waktu dari unek-unek panjenengan ngudoroso nek cara basane Jawa menika. Monggo sarang-sarang ngudoroso mumpung ten mriki wonten Kang Gus Jack, ini kita beri kesempatan untuk Gus Alam dan Pak Har untuk mersani karya pameran karya ini. Kemungkinan Gusnya kan butuh istirahat juga, udah malam. Nggih. Ya, ayo gending Jawanya. Seluku batok mengiringi Gusnya untuk mersani hasil karya teman-teman. Nah, oh iya Gus. Iya. Ben tutul petis Gus ya. Oke. Wah mantap. Yuk, monggo teman-teman Les Bumi vokal seluku batok gubahan teman-teman Les Bumi Patebuan Gus. Selungku batok ila elo Sirama menyang Solo oleh payung moto Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anta tamma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi
sluku bathok bathoki elo sira menyang Solo leh oleh payung moto majen di lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit majen di lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit Sallallahu Muhammad.
Istimewa ya. Dari lagu tadi banyak hal yang sebenarnya secara filosofi Jawa ini yang diciptakan oleh para wali yang tentunya filosofinya luar biasa banget. Namun demikian ini kalau dibahas untuk sluku-sluku batok ini luar biasa dan waktunya tidak cukup semalam. Untuk itu kita nikmati saja syair alunan nada-nada yang indah yang begitu menggetarkan jiwa kita malam hari ini, menjadikan suatu hal tentunya menjadikan mahabbah kita kepada Rasulullah dengan kita membaca sholawat bersama-sama. Luar biasa. Gus, ini sebenarnya masih sangat kurang. Mungkin waktu yang tersisa saya mintakan waktu untuk Gus Alam sekiranya mungkin 5 menit, kemudian dari Pak De Hartono 5 menit ya untuk memberikan closing ya istilahnya malam hari ini untuk sangu saya dan juga konco-konco semuanya. Silahkan untuk Gus Alam dan juga Pak De Hartono. Terima kasih ya teman-teman, sahabat semua. Terus terang, saya ini baru sekali ini mengikuti acara sedemikian ini atau acara kesenian. Ternyata saya suka dan saya ini senang gitu. Saya berharap ke depan kita bisa lebih sering mengadakan acara bersama gitu. Dan juga yang berikutnya saya tertarik sekali, saya nggak nyangka tadi Pak Kelana membawakan puisi gitu. Untung saya cowok kan, bayangin kalau saya ini cewek pasti udah kelepak-kelepak gitu kan. Ya itu seperti kemarin saya sampaikan bahwa orang yang ahli puisi itu adalah adile Gusti Allah gitu. Kuwi mesti dikai bojo sing luwih wani daripada lanange. Lah meh puisi kaya apa endingnya tetap gak bakal wani lah kira-kira itu. Ya karena itu. Dan saya bersyukur sekali gitu. Saya kenal Pak